Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sedikit menjelaskan ya apa aja yang dirubah dalam proses pemasangan dari velg R15 V3 ke Suzuki GSX 450 dan proses pemasangan dari suspensi depan segitiga punya R25 dan as shocknya pakai punya pisot atau tabungnya punya pisot. Oke, simak dulu. Dan kita bahas dari velg depannya dulu bro. Kalau velg depan ya tetap sih pakai punya dari R15 V3 bro. Kaliper tetap menggunakan punya dari GSX 150 by Bray. Kaliper tetap custom, wajib custom. Soalnya perbedaan diameter di cakram ya, bearingan cakram. Jadi mau nggak mau kita kudu tetap mengcustom menyesuaikan. Kalau saya sih memang nge-custom sendiri dari bracket cakramnya, bracket kaliper atau bracket kepala babi. Kalau untuk as roda kita pakai punya as roda belakang punya Scorpio juga bisa. Pakai dari as roda punya R25 juga bisa. Nah pasti kan banyak kawan-kawan yang tanya, terus gimana bro caranya buat penyesuaian dari pemasangan segitiga punya R25 ke Suzuki GSX. Nah ini yang agak memang kudu berteliti, yaitu yang paling mudah kita ambil as komstir dari punya Suzuki GSX ya, kita lepas lalu kita bubut ya, tukang bubut kita lepas, kita sesuaikan ke segitiga R25 nya. Kalau untuk tabung saya sih sebenarnya pakai punya Bison dan asnya juga pakai punya Bison, cuman diameter asnya itu sama 41 mili. Pasti juga banyak bertanya, lah terus gimana kunci stangnya? Pasti kan nggak bisa dipakai kan punya bawaan. Saya mengcustomnya, saya custom sendiri. Kunci stang saya pakai piringan dari rumah kampas ganda punya motor Togun. Ya bisa dipakai banyak juga sih sebenarnya yang bisa dipakai untuk mengcustom. Kita potong setengah atau sekitar 80% dari bentuk aslinya, kita sesuaikan, kita bikin dudukan baut di sini, di sini. Ini kan tembus ini buat ini. Setang yang enak, yang nggak banyak, yang nggak susah lah buat ngerubah, yaitu pakai setang yang aftermarket ya. Ada dari Red It ataupun Scarlett dan lain-lain yang jenisnya seperti ini. Soalnya bisa disesuaikan sudut maupun derajatnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Cuman kendalanya sih di master rem depan itu udah pasti nyantol di sini. Kalau memang lebih gampang urusannya, gampang ngutek kita pakai punya atau kita pakai dari master rem yang model radial. Kalau yang aksial kan tetap aja ini nyerongot nih. Kalau radial biasanya kan dudukan buat selangnya di bawah, jadi nggak ganggu. Ganggunya itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Agak lumayan ganggu. Jadi ngurangi sudut buat berbeloknya. Kalau konstir ya tetap aja kita pakai punya dari Suzuki GSX ya, sama soalnya mesinnya sama yang kita pakai as punya Suzuki GSX. Kalau untuk arm saya custom sendiri, saya panjangkan, soalnya kalau dari konsep arm R15 V3 memang agak panjang, jadi saya sesuaikan panjangnya supaya dimensinya agak bisa nututi lah, kurang lebih kayak gitu. Lanjut kita bahas ke bagian velg belakang. Kalau velg belakang ya tetap pakai punya R15 V3 ya bro. Kalau untuk penyesuaian dari kaliper cakram, ini kalipernya masih pakai punya GSX, karena dari series GSX, Satria FU, Fiction New, yang kaliper belakang memang sama, tapi cuman ini kecuali bracket. Nah kita pakai bracket dari punya Satria FU, kan besi ya, masih bisa di custom lah kalau di sini, soalnya nggak ada las aluminium kalau daerah sini. Kita bikin bushing sekaligus juga dudukan dari kaliper seperti ini.
Kalau untuk kaliper belakang saya pakai tetap punya GSX ya, tetap punya GSX. Soalnya sama juga sebenarnya sih, sama pakai punya Fiction New Satria FU itu sama buat kaliper belakangnya, maksudnya pala babinya, das babi nih podo. Dan juga saya pakai nap gear tetap punya R15 V3 karena memang beda diameter atau tromolnya itu memang besar dari R15 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau swing arm saya custom sendiri, dari bawaan saya bikin dari plat tebal, saya custom, saya panjangkan, saya sesuaikan dari ukuran punya swing arm punya R15 V3, kurang lebih seperti ini. Kalau pakai velg R15 di GSX R150. Sebenarnya kalau memang malas ribet tapi modalnya agak lumayan gede ya, kita bener-bener pakai kaki-kaki punya R25 sih, lebih enak. Dari segi swing arm juga nggak begitu mahal, yang jelas harus paket. Kalau lebih enak itu kita pakai satu swing arm juga sekaligus dari rim setnya punya R25 misalnya, kayak gitu lebih gampang ngurusnya kalau memang mau digarap sendiri. Dan juga kalau memang di rumah memang mohon maaf juga ada keterbatasan alat buat nge-custom atau alat bengkel, memang bukan bengkel lah misalnya kayak gitu. Depan pun enak gitu kalau misalnya mau custom, enak sepaket satu set misalnya ya, tapi nggak modifikasi namanya, cuman kalau memang malas ribet. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan, siapa tahu juga bisa jadi opsi ataupun referensi buat kawan buat modif si GSX atau si motor lele yang penuh problematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.